Bismillahirrahmanirrahim. Materi secara umum sudah saya kirimkan di grup. Nah ini di prakteknya ya. Yang pertama, di pertemuan kedua ini saya akan mengenalkan kepada Anda sanad dan matan. Kalau kemarin saya menerangkan sanad dan matan itu tidak memakai para perawi, hari ini maka saya sengaja menghadirkan hadis lengkap. Ini yang pertama, ini hadis tentang masalah perjenazahan ini ya. Ini ada hadis ittiba'ul janaiz minal iman. Ittiba' itu mengikuti janaiz jenazah minal iman. Jadi kalau kita ngikuti jenazah, yang maksudnya mengantarkan jenazah ke kuburan, itu bagian dari iman. Kalau ngikuti jenazah ikut mati. Terus ini ada sana Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi. Qala ada sana Ruh, qala ada sana Auf Anil Hasan wa Muhammad Nabi Hurairah anna Rasulullah SAW. Baik, perhatikan yang awal. Di sini biasanya di Sahih Bukhari ini saya memfoto dari kitab saya Sahih Bukhari di jilid 1 ya. Bagian yang depan ini namanya bab, babnya. Terus kemudian jika Anda masuk di sini perhatikan ada tanah di sini. Depannya ini sebenarnya ada Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata haddatsana itu telah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Bukhari. Siapa yang meriwayatkan ke Imam Bukhari? Yakni Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi. Berarti Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi itu gurunya Imam Bukhari ya. Imam Bukhari menerima dari gurunya namanya Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi. Al-Manjufi berkata, haddatsana telah meriwayatkan kepadaku, kepada kami. Siapa? Raw. Ar-Raw, nama orang ini ya, bukan Raw, nama orang. Ya. Ahmad menerima hadis ini dari Raw. Raw ini siapa? Gurunya Ahmad. Lalu Raw berkata, haddatsana Auf. Raw berkata telah meriwayatkan pada kami Auf. Berarti Raw ini berguru kepada Auf. Ini berarti 1, 2, 3. Terus kemudian Auf berkataan Al-Hasan wa Muhammad. Berarti Auf menerima hadis dari siapa? Hasan dan Muhammad. Berarti berapa gurunya? Dua orang ya. Terus kemudian Hasan dan Muhammad menyampaikan lagi dari Abi Hurairah. Berarti Imam Bukhari itu Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Jadi Imam Bukhari nyampe ke Nabi Muhammad itu ada 6 tahapan ya, nyampe ke Nabi Muhammad. Rata-rata Sahih Bukhari itu rata-rata 6, rata-rata 6, 7 rata-rata. Dan ini nama-nama orangnya disebut apa? Rawi ya, nama-nama ini disebut rawi atau perawi ya, nama-nama ini. Terus Imam Bukhari terhadap Ahmad ini berarti dinamakan guru murid. Apa dinamakan? Guru murid. Dan berikutnya ini kepada Raw guru murid, Raw kesini guru murid dan seterusnya sampai Abu Hurairah berguru kepada Nabi Muhammad. Ya, ini berarti namanya ya. Nah, untuk yang saya kasih nomor-nomor ini namanya simbol tahammul wal ada. Namanya ya, ada dana, anna, ada 3 jenis di sini ya. Di sini ada 3, ada dana, ada anna. Namanya simbol tahammul wal ada.
betul ada namanya. Macam ini lah ya, kita sudah dengar di sini, ini sudah nggak usah bawa buku tebel-tebel. Nah, berikutnya mulai Nabi Muhammad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad telah bersabda man ittaba'a janazata muslimin sampai akhir hadis. Ini namanya apa? Matan. Matan itu apa? Isi hadis. Kita baca ya sampai tapi bisa ya. Yang pertama, saya sudah mengirim di grup atau kali ini ya, atau kita ini kali ini kita targetnya Anda itu ngerti hadis sahih. Jadi kalau ada orang ngomong hadisnya ini sahih, yaitu paling target perkuliahan kita hari ini itu. Yang pertama, yakni hadis itu terbagi menjadi 3 apa? Jadi Hasan, Doi. Kalau dari jumlah perawi ada 3 kemarin apa? Masyhur, ahad. Ya. Mutawatir itu diriwayatkan berapa? Yang nggak mungkin kalau masyhur diriwayatkan berapa orang? Berapa rawi, kemudian menyebar banyak. Kalau ada ahad diriwayatkan berapa orang? 1 orang, yang satu bisa tetap satu menyebar menjadi orang banyak. Itu hadis ahad. Dan sekarang kita masuk ke hadis sahih. Kitab yang kita pakai pada pertemuan kali ini yakni kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Di Muqaddimah Ibnu Shalah dituliskan begini, amal hadits sahih. Artinya apa? Adapun hadis sahih bahwa mongko utawi hadis itu al haditsul musnadi, yakni hadis yang musnad. Musnad itu apa? Hadis yang memiliki sandaran atau yang memiliki sanad al-ladzi yattasilu, yang mana sanadnya itu bersambung, ittisal, nyambung ya. Kemudian isnaduhu, sanadnya hadis tersebut yang perlu mengambil al-adlu ad-dhabit, yakni orang yang adil dan dhabit. Anil adil dhabit, dari seorang yang perawi yang adil dan dhabit. Jadi hadis tersebut sanadnya tadi yang ngambil orangnya ya adil dan dhabit, ngambilnya juga dari guru yang adil dan dhabit. Adil itu apa? Dhabit itu apa? Nanti kita perinci. Kemudian ini ada kelihatannya kurang 1 huruf, bilang harus sampai akhir sanad. Jadi mulai sini ya, mulai Imam Bukhari sampai ke Abu Hurairah itu semuanya harus adil dan dhabit. Nanti penjelasannya. Terus kemudian wala yaku syadz. Ini syadz bukan satu dal. Kurang kelihatan ya nanti foto saya. Wala yaku syadz, dan tidak syadz. Wala muhallalan, dan tidak ada ilat, tidak ada cacat. Nanti penjelasannya ulang. Tapi hadhihi al-awsaf itarasa anil mursal wal munqati' wal mudhal. Di sini yakni dari sifat-sifat ini tadi itu tidak termasuk hadis mursal, hadis munqati', hadis mudhal, hadis mudallas, dan seterusnya, hadis makhluk. Nanti belakang ketika kita bahas ini, nanti kita di subsegmen hadis dhaif. Sekarang kita fokus ke hadis sahih. Baik, yang pertama yakni syaratnya hadis sahih, yakni al-musnadul ladzi yattasilu isnaduhu. Yang kilo al-adil ad-dhabit, adil ad-dhabit, yakni sanadnya bersambung. Ya, sanad bersambung itu seperti apa?
untuk melihat sanad bersambung. Yang pertama yakni melihat dari sisi biografi. Ya, ini ngomong sanad bersambung. Bersambung pertama dilihat dari sisi biografi. Biografi itu apa? Riwayat hidupnya. Dari segi biografi dilihat dulu, yakni umurnya. Mungkin nggak bertemu antara Imam Bukhari dengan Ahmad, antara Ahmad dengan Rauf dengan Auf dan seterusnya. Mereka secara umur mungkin bertemu ndak. Masa misalkan Anda berguru pada saya, misalkan umur saya 80, Anda masih 1 tahun, beda. Itu berarti sanadnya pasti terputus, gak mungkin nyambung. Di situ namanya kesezamanan, berarti sezaman. Gak mungkin berguru yang gak sezaman. Ya, selain sezaman juga dilihat dari umur waktu tadi, dari umur ya. Dari umur itu untuk melihat kelayakan. Apakah mungkin umur sekian berguru dengan umur sekian? Maka di biografi nanti Anda akan tahu, oh wafatnya gurunya ini tahun sekian, lahirnya muridnya ini tahun sekian. Maka untuk melihat selisih umur, Anda lihat tahun wafatnya guru dan tahun lahirnya murid, Anda kurangi lalu Anda lihat sisanya umur berapa. Kalau sekiranya dilihat masih mungkin, ya mungkin masih dikurangi itu anak belajar umur berapa rata-rata. Bisa nangkep lah ketika guru ngomong, bisa nangkep. Jadi kira-kira 5, 6, 7 ya, 6, 7 itu paling enggak mulai nyaut lah. Itu pun kalau 5 mungkin biasanya masih kurang sempurna. Tuh ya. Nah, ini untuk lihat ini biografinya. Tahun lahir, tahun wafat yang dilihat. Kemudian namanya Ahmad bin Abdullah. Ini tuh kadang biasanya bisa nama asli, bisa nama julukan. Julukan bahasa Arabnya apa? Laqab. Abu Hurairah itu namanya apa? Abu Hurairah. Bukan. Nama aslinya. Terus kemudian Imam Bukhari nama aslinya apa? Apakah Imam Bukhari? Siapa nama aslinya? Muhammad bin Ismail. Bukhari itu dinisbatkan ke negara Bukhara. Ya. Jadi dari sini pertama ya, untuk melihat persambungan sanad, lihatin biografi masing-masing rawi ini Anda harus tahu kitabnya di mana untuk melacak itu. Nama kitabnya yakni Tahdzibul Kamal dan Tahdzibut Tahdzib. Apa nama kitabnya? Tahdzibul Kamal dan Tahdzibut Tahdzib. Dua kitab ini untuk melihat biografi perawi tadi. Ada kitab lain ini Syiar Nubala. Tapi Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib itu sudah lumayan mencukupi untuk kutubut tis'ah. 9 kitab itu Anda pakai Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib itu sudah bisa. Ya. Terus kemudian setelah tahu biografi, baru dilihat perawinya tadi dari sisi ini tadi, adil, dhabit. Apa itu adil? Sudah saya share di grup ya, sudah saya fotokan dari buku. Anda lihat ikhtisar gua. Ikhtisar gua dilihat. Nah, ikhtisar gua itu ada banyak ulama yang sebelah samping kiri ada nama-nama ulama ya. Ada Al-Hakim, ada Ibnu Shalah yang kitabnya kita pakai ini. Kemudian ada An-Nawawi, ada Ibnu Hajar Asqalani, ada Al-Harawi, ada Asy-Syaukani, ada At-Tirmizi dan seterusnya ke bawah, ada Ibnu Kitar dan seterusnya. Dan masing-masing ulama hadis tadi itu untuk menilai adil itu beda-beda. Untuk menilai adil. Adil itu apa? Adil itu diterangkan di poin keterangan sebelah kanan. Yang pertama, orang yang adil, perawi yang adil itu satu harus beragama Islam. Kemudian yang kedua balik. Berarti kalau ada perawi kok perawi ini belum balik, secara ilmu tertolak.
Makanya dilihat dari biografi tadi kelihatan umur, balik tidaknya bisa diperkirakan. Kemudian yang ketiga berakal, ya. Kemudian yang keempat takwa, yang kelima memelihara muru'ah. Muru'ah itu apa? Kehormatan atau warok, ya. Kehormatan di sini maksudnya seperti apa? Apa kira-kira kehormatan di sini? Yakni orang itu tidak melakukan sesuatu yang secara adat di tempat itu dianggap buruk, bukan hanya maksiat. Contohnya di tempat kita, dan di tempat kita di Yaman, orang makan berdiri itu sudah buruk, mesti suruh duduk walaupun kamu di pinggir jalan. Dan di sini mahasiswa mangan pentol, warung laku, jalan losa, itu hadisnya pasti tertolak, ya. Itu masuk muru'ah. Muru'ah itu hal sekecil itu masuk muru'ah. Jadi ulama besar seperti ini tidak mungkin makan di pinggir jalan. Terus kemudian teguh dalam agama, orangnya berpegang teguh dalam agama, tidak mungkin dikit-dikit berubah dalam hal jadi haram atau sebaliknya. Pacaran Islami itu ada atau tidak? Setelah tahu ini langsung bilang tidak. Kelas ini ada yang pacaran atau tidak? Mulai jawabannya itu kalau seperti itu hadisnya ditolak. Ya. Kemudian yang berikutnya tidak berbuat dosa besar, diantaranya syirik. Kemudian yang berikutnya menjauhi atau tidak berbuat dosa kecil. Jadi orangnya nggak aktif dosa kecil, nggak amen takon. Terus mantul. Terus kemudian tidak berbuat bid'ah. Bid'ah ini wilayahnya luas. Ada orang yang di mana-mana kullu bid'atin dolalah gitu. Ya, tidak seperti itu. Kalau memang kullun ini dimaknai semua, itu tentu kita semua umat Islam yang ada di dunia ini semuanya pelaku bid'ah. Anda tidak percaya? Rasulullah pernah nggak merintahkan membukukan Al-Quran? Tidak pernah. Nyatanya semua orang di dunia ini baca Quran. Baca berarti kan pegang teks, berarti itu produk. Ya, tidak percaya, baca di kitab Al-Iqan fi Ulumul Quran karya Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menulis bahwasanya ketika sahabat Zaid bin Thabit diminta oleh sahabat Abu Bakar dan Umar untuk menuliskan Al-Quran, sahabat Zaid bilang, seandainya engkau memerintahkan aku untuk memindahkan Gunung Uhud, niscaya akan aku lakukan daripada engkau memerintahkanku untuk menulis sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Itu jawaban sahabat Zaid bin Thabit pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pada waktu itu diprakarsai idenya berasal dari sahabat Umar bin Khattab. Itu berarti kita semua pelaku bid'ah. Jelas. Yang kedua, hari ini kita bisa melihat Rasul pernah nggak tawaf di lantai 2? Pernah. Padahal orang haji tawaf itu masuk rukun. Rukun haji kan tawaf. Lah kok tiba-tiba di Mekah ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 tawaf di sana. Termasuk sa'i, mas'a, tempat sa'i ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau kita dimaknai Rasul tidak pernah melakukan dan Rasul tidak pernah memerintahkan. Rasul memangnya pernah perintah buat lantai 1, lantai 2. Ya, Rasul pernah melakukan lantai 1, lantai 2. Enggak juga. Maka pemaknaan bid'ah di sini harus jelas. Yakni bid'ah di sini yakni bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Jelas, bid'ah yang jelek. Ya, bid'ah yang jelek. Tuh, kalau bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik.
kita itu menentukan jam sholat itu jelas kita pakai bid'ah. Rasul memang zaman dulu ada jam, tidak ada. Sekarang kita mau sholat, wayai burung melihat jam, jelas gitu. Jadi maka bid'ah ini harus diperjelas, yakni bid'ah yang sayyi'ah ya. Nanti untuk ini Anda silakan baca kitab namanya As-Sunnah wal Bid'ah. Di kitab itu dijelaskan. Maka sebenarnya termasuk Syekh Syekh Taimiyah ya, itu termasuk bid'ah, membedakan bid'ah itu. Artinya mengatakan bid'ah itu memang ada dua. Terus kemudian yang berikutnya tidak maksiat, jelas pacaran termohon. Terus kemudian yang berikutnya yakni tidak fasik, fasik. Kemudian yang berikutnya menjauhi hal-hal yang dibolehkan yang dapat merusak muruah. Ya tadi, jadi makan sambil jalan atau makan berdiri. Kalau saya sekarang kalau ada jamuan makan gitu, kalau ada kursinya lebih baik saya jongkok makannya daripada pura-pura modern makan berdiri. Dengan pertimbangan apa? Satu, menjaga muruah karena kita ngerti ilmu hadis. Kemudian yang kedua apa? Secara medis makan berdiri itu tidak ada yang mengatakan baik. Yang ketiga itu bukan tradisi itu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya baik akhlaknya, memiliki akhlak yang baik, kemudian dapat dipercaya. Baik akhlaknya. Iya, Anda yang ingin ngaji akhlak, saya setiap hari Sabtu jam 4 pesantren di Trenku gratis. Itu kalau mau yang ingin belajar akhlak, kalau pagi setelah subuh ya belajar akhlak, tapi setelah subuh pagi sekali. Jadi kenapa penting? Saya melihat yang kemarin ada kasus penganiayaan sampai berujung pada kematian, itu seharusnya nggak sampai terjadi di pesantren. Bukan pondoknya yang salah, tapi ada oknum penguatan akhlaknya kemungkinan ya kalau saya lebih baik akhlak ditingkatkan dulu, pinternya belakangan. Karena hadisnya nama begitu diutang iman maka lima akhlak, karena diutus untuk menyempurnakan akhlak Rasulullah. Kemudian berikutnya bisa dipercaya, ditanya. Kalau hadis ini nggak bisa dipercaya bahaya. Kemudian yang berikutnya biasanya benar, artinya dia menyampaikannya benar. Saya itu termasuk kadang bawa buku, bawa kitab, gini-gini. Saya itu untuk ilmu-ilmu ini saya itu nggak berani semi ngawur. Lebih baik hati-hati. Bawa kitab jelas daripada nanti salah. Tapi kalau ilmu-ilmu sosiologi, filsafat selepas gitu tidak apa-apa. Tapi kalau ilmu agama saya tidak berani. Terus termasuk selengean dalam ilmu agama saya tidak berani. Ilmu Quran selengean, baca hadis selengean tidak berani. Karena memang ya kaitannya dengan ini adalah peninggalan Rasulullah. Oke, dari sini sudah tahu nakil itu apa? Sudah tahu ya? Nakil itu ini. Maka kita bisa melihat ulama-ulama dulu kita berarti luar biasa, sifat-sifat tadi itu indah. Kalau misalkan ada pendapat ulama kita, kemudian ditanding dengan pendapatnya orientalis atau orang-orang barat yang mempelajari Islam, dan menurut pendapat mereka masuk akal, kamu pilih mana? Jadi sekarang pertarungan urat sarafnya. Kadang orang-orang kita tidak mempelajari ilmu hadis, tidak mempelajari ilmu Quran, ada pendapat barat yang sekiranya masuk akal, langsung mau dipakai, padahal kita tidak ngerti ajaran kita sendiri. Lah ini padahal mereka menyampaikan apa-apa langsung percaya. Tapi kalau ulama menyampaikan apa-apa dicuri. Lah ini seharusnya hal seperti ini tidak sampai ke pikiran kita. Kita lihat aja. Sekarang itu kadang ulama-ulama citranya buruk. Tapi orang barat itu menjadi hidup. Banyakkan orang-orang sekarang itu seperti itu. Nah, kita seharusnya waras, otak kita ini harus waras ya. Dan dari tahu adil ya, adil. Dan ada yang nggak tahu tentang adil, sudah paham tentang adil?
Oke. Kita sudah paham tentang hadir. Kemudian dobit. Mana dobit? Dobit. Ya, dobit itu ada dua. Ada dobit tam. Dobit tam itu cerdas sempurna. Ada khifadatu, yakni kecerdasannya kurang sempurna. Ya, kalau nanti kurang sempurna, hadisnya turun ke kualitas hasan. Kalau hadisnya dobit tam, cerdas sempurna, berarti sahih. Itu yang membedakan hadis hasan dan sahih. Nah, orang yang cerdas sempurna di sini seperti siapa? Di antaranya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu dibacakan oleh gurunya, dibacakan begitu langsung. Siapa Imam Bukhari? Imam Syafi'i juga sama. Imam Syafi'i juga memiliki hafalan yang sempurna. Maka mereka inilah yang layak ada di sini. Kalau kita jelas tidak layak di sini. Diulang ini harus ditulis, dijelas nih kualem kalem koma kita enggak. Jadi kita ini bukan dobit, enggak cerdas. Kita ini jahil. Apa itu jahil? Ya, kita itu masuk di saya juga sama. Saya begini kenapa? Kenapa saya enggak? Karena enggak gitu hafal sempurna. Makanya ini. Dobit, maka orang-orang ahli hadis itu begini. Hafal. Termasuk orang yang ulama yang tidak jauh dari kita, itu diantaranya yang hafal hadis nyambung sampai Rasulullah, dari beliaunya, dari gurunya nyambung sampai Rasulullah. Diantaranya yakni Al-Habib Abdullah bin Fuqih Malang, Al-Malun, utaranya sedikit ada pondok namanya Darul Hadis. Setelah itu beliaunya itu begitu, hafalan hadisnya itu hafal sanad dan matan, dari gurunya nyambung. Kemudian yang kedua yakni Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki Al-Husaini Mekah sana. Setelah itu beliau juga sama. Itu temannya Abi Abdullah bin Fuqih. Tuh ya. Ada orang-orang seperti itu berarti orangnya dobit. Dan tahu dobit itu apa? Kuat hafalan, cerdas dan kuat hafalan. Ya. Makanya kalau kita meragukan para perawi hadis itu aneh, memilih pendapat barat, meragukan ulama hadis aneh. Ya. Tapi bukan berarti kita anti barat, ya semua ditolak dan yang baik tetap kita pakai. Nah, itu adil dobit. Terus kemudian wala yakunu syad, tidak syad. Tidak syad itu apa? Tidak syad itu maksudnya tidak hadisnya itu tidak bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah. Lebih thiqah ya dengan thiqah. Istilah ini nanti ada istilah thiqah ya nanti. Thiqah itu dobit, adil itu thiqah. Orangnya cerdas dan adil itu namanya thiqah. Jadi kalau ada orang ngomong thiqah itu maksudnya perpaduan dobit adil. Ya. Jadi kalau maksudnya sahih itu tidak mungkin riwayat hadis perawi tadi bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah. Ada hadis misalkan riwayatnya Abu Hurairah, kemudian bertentangan dengan hadis riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu ketika bertentangan namanya sahih. Dan ketika sahih seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai sahih. Maka kita harus mengenal mana yang lebih alim. Setelah dia alim, kita lihat lagi siapa yang lebih dekat. Ada riwayat Abu Hurairah itu yang dikritisi oleh Sayyidah Aisyah. Ya, itu lihat kitab Manhaj Naqdil Matan karya Salahuddin Al-Adlabi. Itu. Ya. Itu namanya apa itu sahih? Hadisnya tidak bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah. Apa itu Ustaz? Kemudian yang terakhir wala mu'allalan, tidak ada illah. Illah itu apa artinya? Cacat. Illah itu cacat artinya. Cacatnya hadis itu apa?
sanadnya terbalik, ya, sanadnya terputus, apalagi, ya, sanadnya terputus di dua tempat, apalagi ada penambahan kata di dalam hadis tersebut, atau hadis itu tidak pernah disampaikan oleh Rasul, yaitu termasuk bagian dari mu'al. Sudah tahu hadis itu gimana, sahih itu syaratnya apa? Ada 5. 1, syaratnya apa? Syaratnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh pengaruh rawi yang hadis. Yang ketiga, yang keempat, lima, tidak ada illah. Lalu kemudian kita kesini, setelah Anda melihat rawinya tadi itu dan Anda tahu ini masing-masing ini rawi, ini berarti kaitan adil, ini kaitannya rawi, dobit kaitannya rawi, sad kaitannya rawi, ya sama saja juga sih, dibandingkan dengan yang lain. Kemudian illah kaitannya apa? Kaitannya ke matanya, ya. Juga termasuk ilat ini juga rawi. Si rawi itu misalkan punya cacat, yang cacatnya kaitannya di keadilan, ya. Baik, sekarang yang berikutnya yakni tahammul wal adab. Tahammul wal adabnya. Tahammul wal adab, Anda lihat kisah 1. Ya dulu, ya kisah 1. Sudah paling bawah terakhir saya kirim. Nah, kemudian cara periwayatan hadis dari seorang guru ke murid, ya, itu simbolnya tidak hanya ada tanaan dan anna, tapi ada 7. Yang pertama namanya al-sama atau sama, kemudian yang kedua namanya qiraah atau qiraah asyhad yang sebelah kanan, ya. Terus kemudian ada namanya ijazah, ada munawalah, ada mukatabah, ada tahlilan, ada wasiyah, ada wijadah. Kita kupas satu-satu. As-sama. As-sama itu artinya apa? Dengar. Jadi murid dengar hadisnya dari guru secara langsung, bukan dari YouTube tuh, ya, bukan live, bukan dari, tapi langsung ketemu. Imam Bukhari untuk dikatakan orangnya sezaman itu juga harus ada syarat bertemu atau liqah. Jadi Imam Bukhari harus ketemu dengan gurunya ini harus ketemu dengan ini harus ketemu dengan ini. Itu syarat kesahihan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari itu syarat kesahihannya paling tinggi. Ya, as-sama. Jadi seorang murid dengar langsung ke gurunya dan mendengarkannya boleh anak-anak, boleh dewasa. Tapi kalau yang dewasa boleh menyampaikan, yang anak-anak tidak boleh atau tidak diterima penyampaiannya. Dan yang kedua dengan cara qiraah. Jadi dengan guru itu bisa guru membacakan kitab, murid menulis atau mendengarkan. Kalau dulu tradisinya mendengarkan, dihafal langsung. Kalau sekarang tradisinya nulis seperti kamu ini. Kemudian yang kedua yang qiraah al-syekh. Qiraah al-syekh biasanya nanti redaksinya di sini qora'tu ala, tapi langkah, ya, qora'tu ala. Itu Anda bisa melihat termasuk al-qiraah, ya, itu di sini, ya, qara'tu ala fulan wa ana asma'u taqarrabihi. Itu kata-katanya. Kalau di barisnya itu 1 2 3 4 5 yang sebelah kiri itu ada qara'tu ala fulan, itu kan. Itu namanya qiraah ala syekh. Kemudian cara yang ketiga yakni al-ijazah, ijazai. Maka kadang orang sekarang itu lata. Saya sudah diijazahi sama guru saya, itu pikir sempurna. Tetap yang sempurna itu sama qiraah ala syekh. Anda misalkan baca Fathul Bari atau Fathul Mu'in, ya, baca ke gurumu
Bismillahirrahmanirrahim. Babul awal itu Anda baca hadasul awal itu Anda membaca itu guru Anda menyimak. Kok guru Anda tidak membenarkan atau membenarkan ya, itu disebut metode al-qiraah. Dua metode itu tetap yang terbaik. Kalau ijazah kitabnya aja nggak pernah tahu, aja hukum kama aja zani syekhi terus nyambung itu dipikir ngalim, enggak ya, belum ngalim. Artinya orang itu biasa jadi bacanya masih salah. Kemudian yang keempat al-munawalah. Munawalah diberi misalkan Imam Bukhari diberi kitab oleh gurunya misalkan, itu nanti redaksinya nawalani ya. Terus kemudian ada metode mukatabah, tuliskan ya. Ada al-i'lam itu dia ini diberitahu al-i'lam. Terus kemudian ada wasiat, diwasiati kitab oleh gurunya. Kemudian yang berikutnya al-wijadah, seperti saya baca Sahih Bukhari nemu hadis, itu namanya al-wijadah. Nah, yang masuk Sahih ini yang memenuhi kriteria as-sama wal qiraah, lainnya enggak. Yang memenuhi yang itu ya. Berarti redaksinya selalu saja hadis itu pakai sami'tu, hadatsani ya. Bagaimana dengan an dan an ya. Untuk yang an sama an ya, hadis an yang memakai redaksi an itu namanya hadis mu'an'an. Hadis yang memakai simbol tahammul wahadah dengan an itu bisa dikatakan bersambung bila perawinya ini sudah masyhur dipercaya, sudah dobit sama adil tam jelas. Tapi kalau perawinya ini agak meragukan, maka hadis mu'an'an itu turun ke hadis ya. Dari mana nanti kita tahu bagaimana status perawi ini? Nanti kita akan belajar rijalul hadis nanti. Jadi kita akan tahu masing-masing ahwal dari para perawi. Ya, jadi ini simbol tahammul wal ada. Tahammul itu artinya apa? Hammala yuhammil tahmila. Gowo, membawa, berarti dia ini mendengarkan hadis maksudnya. Kalau ada itu menyampaikan, nekani kan. Sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbil, berarti ada di sini nekani itu berarti menyampaikan. Untuk tahammul mendengarkan hadis itu anak kecil boleh. Tapi kalau ada itu harus orangnya harus balik dan mukallaf yang tidak gila, bisa membedakan atau tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk. Ya, ini syarat hadis. Jadi untuk melihat hadis sahih atau enggak, pertama lihat dulu perawinya, biografinya, ya, terus kemudian gimana perawi tersebut dari sisi adil sama dobitnya. Nanti kalau hafal perawi ya, hafal perawi nanti pas kita baca jalur hadis. Setelah itu kemudian lihat simbol tahammul wal adanya, terus kemudian bandingkan dengan riwayat lain. Makanya hadis itu nggak boleh cuma satu, ini enggak. Hadis itu harus dibanding-bandingkan dulu. Walaupun Farad bilang ojo dibanding, itu dibanding-bandingkan memang supaya tahu nanti mana hadis yang sah, mana hadis yang enggak sah. Lalu kemudian dilihat ada cacat enggak, ada cacatnya, kembali tidak maknanya, tahunya dari mana kalau ada yang kembali atau enggak? Dibanding, harus dibanding kalau hadis ini ya. Dari situ baru kita tahu hadis ini sahih atau tidak.
tidak. Itu kita ngomong masih sahihul isnad atau sahih sanad, belum kita ngomong isi. Setelah sanadnya sahih, ada yang mengatakan bila sanadnya sahih maka matan pasti sahih. Ada yang berkata seperti itu. Anda TAI, Anda berhenti seperti itu, mau di situ bagus. Tapi kalau Anda ilmu hadis, ya mandek di situ jelek, itu berarti hadat, jadinya nggak jadi hadis. Ya, kalau Anda ilmu hadis harus matanya tahu. Ada yang kembali Anda itu lebih detail lagi. Kalau Anda berada di sana, sanad sahih, aman, hadis baru bisa dipahami. Kalau ini belum selesai, jangan memahami hadis. Nanti kamu bisa jadi menyebarkan hadis palsu. Maka hadis itu harus lengkap seperti ini. Makanya hadis bagi akademisi seperti Anda itu haram. Ya, sampai Anda googling hadis temu sebar, hadis temu sebar. Ingat, maka darah alaiya kalian bawa maka daun. Nah, kata Rasul, siapa yang berbohong atas namaku, maka silakan pilih tempat duduknya di neraka. Sudah tahu sekarang, jadi share. Belum sih, kualitasnya hadisnya gimana? Jadi ini ilmunya dipakai, ya. Setelah itu kita pahami hadisnya gimana? Hadisnya Rasul berkata, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'u hatta yusalla 'alaiha. Dan siapa mengikuti jenazah muslim dengan keimanan dan berharap kepada Allah, maka seakan-akan bersamanya sehingga dia sholat 'alaiha atas jenazah tadi, wa yufrahu min dafniha sampai selesai memakamkannya, fa innahu yarji'u minal ajri bikiro ini. Barang siapa menyolatkannya, mengantarkan sampai memakamkannya, maka dia punya pahala 2 kirot. Ya, kirot bitlu Uhud. Jadi 1 kirot itu seperti 1 gunung Uhud. Paman sholat alaiha tsumma raja qabla an tutbana fa innahu yarji'u bikirotin. Kalau orang itu nyolati saja kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka dia pulang dengan membawa 1 kirot, 1 gunung Uhud. Tabahu Utsman al-Mu'adzin qala hadatsana an Muhammad Abi Hurairah Nabi sallallahu. Ini maksudnya berarti selain sanad ini ada sanad lain yang seperti ini. Jalurnya dari jalur Utsman Mu'adzin terus. Dan ada pertanyaan, ada sisa 10 menit untuk bertanya. Ya. Apa? Wijadah, nemu. Wijadah itu nemu. Jadi wajadah. Ya, jadi nemu hadis. Ada ketua mas atau ketua buku, dia kok nemu hadis. Ya. Nah, ikhtisar 3 itu untuk menyimpulkan penjelasan saya. Jadi sangat bersambung itu loh. Hadir itu dari psikologi. Dan ada pertanyaan lain silakan. Dan